Berbeda dengan Halimah, Mayang Sari justru tidak terlihat menjenguk Pak Harto. Istri kedua Bambang Triatmojo tersebut bahkan tidak mendampingi sang suami yang sibuk mondar-mandir mengurus ayahanda tercinta. Mengapa Mayang tidak sedikit pun terlihat menjenguk sang ayah mertua? Apakah Mayang Sari sudah begitu nyaman berada di Menara Gading kediamannya? Kalau misalnya eee, tapi kalau yang partner satu lagi udah ngerti karena pacarnya juga Surabaya ya kan. Kalau yang ini, ya kalau kita kenceng-kencengan kalau misalnya aku sama anak buah ya, anak buah juga, "Woi woi wes, wah 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 weh," gitu kan. Itu udah tahu karena Jawa Timur ya begitu. Personel baru Maya yang bernama Mei Chang tampak antusias, terlebih ketika ia merasa sudah klop dengan sang produser yakni Maya sendiri. Dan sebagai produser atas duo band barunya, Maya tidak menutup diri terhadap segala macam kemungkinan dan reaksi masyarakat terhadap duo band tersebut. Ya kalau yang kasat mata ya, yang kasat mata penyanyi yang baru tidak lebih cantik dari Mulan, juga suara tidak lebih bagus dari Mulan, yang kasat mata ya. Kalau yang lain-lain saya nggak tahu, belum lihat. Kalau buat saya sih kalau sepintas dilihat Maya terlihat cantik, terlihat cantiknya atau kelihatan banget gitu. Jadi kalau waktu sama Mulan masih orang masih kelihatan seimbang, tapi ini sekarang Maya kelihatan lebih cantik banget. Apa itu mungkin yang dipilih saya nggak tahu. Buat aku pujian, saran dan kritik, ya kalau pujian jangan sampai membuat kita besar kepala. Kalau saran dan kritik aku dengerin, tapi kalau cacian dan hinaan buat aku emang gua pikirin, gitu aja. Sejumlah selebritis yang sedang laris di pasaran seperti Dude Harlino, Baim Wong, dan Nirina Zubir mengubah gaya rambutnya di tahun 2008 ini. Seperti apakah gaya rambut baru mereka? Baim Wong dan Nirina Zubir akan dipasangkan dalam sinetron terbaru RCTI. Dalam sinetron yang berjudul Diva ini, Nirina berperan sebagai gadis buta. Sedangkan Baim akan berlakon sebagai seorang dokter muda yang kaya raya, sekaligus mempunyai predikat sebagai playboy. Dan untuk mendalami karakter serta bukti akan totalitasnya dalam berakting, Baim pun merubah gaya rambutnya. Alhasil, Baim tampil dengan gaya rambut baru di awal tahun 2008 ini. Karakter Nirina sendiri, dia itu orang buta, tergantung Nirinanya maininnya gimana, tapi yang aku lihat sejauh ini kita udah lakonin beberapa scene dan dia bisa mainkannya dan menarik dan mudah-mudahan penonton juga suka. Sebenarnya aku salah ya, salah rambut dalam arti ini merah ya. Dan aku kan seorang dokter, karena sebelum ini kan aku seorang artis diiniin ya, tapi udah telanjur merah, jadi ya mau diapain lagi gitu loh. Berbicara soal totalitas dalam berakting, Dude Herlino dan Baim Wong rupanya mempunyai pandangan yang sama. Mereka harus rela merubah gaya rambutnya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan skenario yang ada. Jika Dude mau menyesuaikan potongan rambutnya demi suatu peran, maka Baim Wong pun harus rela menata ulang gaya rambutnya meskipun dengan risiko bahwa gaya rambutnya tersebut tidak cocok dengan dirinya, bahkan sempat menjadi bahan ejekan rekan-rekannya sendiri. Kebutuhan ceritanya harus panjang ya dipanjangin, kalau memang harus potong dipotong. Tapi yang penting memang harus harus, sesuai dengan karakter lah. Potong rambut ini, pas Soleha selesai aku langsung potong, aku langsung merahin juga, karena aku tahu karakter setelah ini aku dapat karakter di sinetron yang kemarin yang aku nggak jadi dan akhirnya ya udah, akhirnya aku potong dan aku pendekin. Sebenarnya pertamanya sih bilang bagus, semuanya bilang bagus, tapi pas rambut tangkungnya ini yang orang-orang agak, "Loh kok gini?" Kayak monyet baru lahir. Berbicara soal rambut, tentu tidak lepas dari perawatan diri yang sudah selayaknya dilakukan oleh bintang tenar seperti Dude Herlino dan Baim Wong. Jika Baim Wong harus mondar-mandir ke salon dan dokter kulit lantaran harus melakukan perawatan wajah, maka Dude justru tidak suka menghabiskan waktunya di salon. Ia lebih suka melakukan perawatan ala kadarnya. Kalau masalah aku sekarang sih jerawat ya bukan rambut ya. Jerawat aku tambah banyak banget karena aku pindah-pindah dokter terus. Dan aku ngerasa, kalau jerawat gak ini deh mungkin aku nggak pusing-pusing banget, tapi sekarang jerawat tuh lagi parah banget dan ini aja
Tebel itu loh, tebel banget. Aku juga sama masih perawatan sebenarnya kemarin juga aku yang pending lagi dong aku bilang. Kalau perawatan keramas aja di rumah ya. Ke salon jarang banget lah ke salon. Dirawat seadanya sih kalau saya, karena mungkin rambutnya memang nggak banyak masalah kali ya. Setali 3 uang dengan Dude dan Baim, Nirina juga merubah gaya rambutnya demi tuntutan peran di sinetron perdananya. Inilah aksi Nirina ketika sedang syuting. Kabar-kabari senantiasa menyajikan informasi menarik dari dunia selebriti. Maka, tetaplah di channel paling oke ini karena liputan terkini yang dihimpun tim redaksi akan hadir menemui Anda. Masih ada juga. Nggak ngantuk-ngantuk ya? Halimah menyambut bidikan kamera dengan sunggingan senyum ramah. Tak tampak kekalutan di wajahnya yang berbinar. Sementara itu, kondisi Pak Harto kian menurun setelah pada Senin lalu sempat membaik. Kondisi tersebut sontak membuat keluarga besar Cendana mondar-mandir menjenguk dan menemani Pak Harto yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Putra ketiga mantan Presiden Republik Indonesia Bambang Triatmodjo juga turut hadir menjenguk ayahanda tercinta. Rawat intensif aja sama tim dokter. Memang Bapak sadar, cuman keadaannya masih lemah sekali gitu. Kondisinya masih sama, masih memprihatin. Dan kita sekeluarga minta didoakan. Halimah yang ditemui media tampaknya tidak ingin bicara banyak. Namun di balik senyum wanita cantik ini, sepertinya tersimpan suatu niat baik dan ketulusan hati untuk tetap peduli pada keadaan ayah mertuanya, kendati dirinya sedang digugat cerai oleh sang suami, Bambang Triatmodjo. Kedatangannya mengisyaratkan bahwa hubungan Halimah dengan keluarga Cendana belumlah terputus. Silaturahmi itu tetap terjaga, setidaknya dalam benak Halimah sendiri. Ada dong doa, kita wajib mendoakan bagi yang sakit, ya. Alat-alatnya, apa sih alat-alatnya? Ventilator udah tadi kan udah dijelasin ya. Kehadiran Halimah yang juga didampingi oleh putranya, Panji Triatmodjo, memang sempat menjadi bidikan kamera. Bukan saja karena media membutuhkan keterangan seputar kondisi kesehatan Pak Harto, tetapi juga karena kehadirannya yang terasa begitu menggugah hati. Halimah yang nyaris dicampakkan oleh Bambang, toh masih menghormati keluarga besar sang suami. Di tengah kepedihan hatinya, Halimah tetap menjalankan kewajibannya sebagai menantu. Di luar itu, Panji sendiri tampak diam dan enggan memberi komentar pada media. Sorotan mata yang sempat ditangkap kamera mungkin ingin mengatakan bahwa dirinya sedang dihadapkan pada dilema menyangkut kekisruhan rumah tangga orang tuanya. Mungkin dengan mendampingi sang ibu menjenguk eyang terkasih, Panji sebenarnya tidak ingin berpihak. Mungkinkah Panji mendambakan kebahagiaan keluarganya kembali? Kalau keadaan medisnya tanyakan pada Pak Dokter, tadi udah ada. Mana mobilnya tadi? Aduh, jangan nanya medis sama saya. Tanya sama dokter medis. Panji gimana kabarnya, Dik? Gimana kan? Berbeda dengan Halimah, Mayang Sari justru tidak terlihat menjenguk Pak Harto. Istri kedua Bambang Triatmodjo tersebut bahkan tidak mendampingi sang suami yang sibuk mondar-mandir mengurus ayahanda tercinta. Mengapa Mayang tidak sedikit pun terlihat menjenguk sang ayah mertua? Apakah Mayang Sari sudah begitu nyaman berada di Menara Gading kediamannya?
Tanpa terasa 30 menit sudah berlalu, kini saatnya saya Dini Aminarti beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.